Selamat pagi dan selamat siang dimanapun teman-teman berada dan Bapak Ibu berada. Perkenalkan nama saya Muhammad Agung Setiawan, NPM 175105. Sebelumnya terima kasih buat Ibu Win Serling telah memberikan kesempatan untuk para mahasiswa mata kuliah yang mata kuliah Ibu yaitu Seminar Hukum telah memberikan kesempatan buat kita untuk mempresentasikan dari bab 1 kita sampai bab 3. Nah, lanjut saja. Kali ini saya mengambil judul yaitu Tinjauan Yuridis Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, lanjut ke latar belakang. Apa itu PMH? Bagaimana pengaturannya? Apa perbedaan PMH dan Perdata dan PMH Petun? Dan apa sih kasusnya? Baiklah, lanjut saja. Nah, balik ke pengertiannya. PMH yaitu perbuatan melawan hukum, mengatakan bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum kalau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda. Nah, ada kealpaan yang berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang. Nah, lanjut di pengaturan. Nah, di sini pengaturannya sebagai landasan hukum menyangkut perbuatan melawan hukum adalah pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang kena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut. PMH tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat-sifat yang berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Nah, yaitu ada 4 unsur perbuatan melawan hukum. Yang pertama adalah adanya perbuatan melawan hukum. Yang dikatakan PMH itu tidak hanya hal yang bertentangan dengan undang-undang, namun juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur yang berikut, yaitu adalah bertentangan dengan hak orang lain. Selanjutnya, bertentangan dengan kewajiban hukumnya itu sendiri. Dan bertentangan dengan kesusilaan yang terakhir, bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda. Nah, yang kedua itu ada unsur kesalahan. Nah, unsur kesalahan ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku. Yang ketiga, adanya kerugian, yaitu kerugian yang timbul karena PMH. Nah, tiap PMH tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian yaitu uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moral dan ideal, yakni ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup. Dan terakhir, adanya hubungan sebab dan akibat. Nah, unsur sebab akibat dimasukkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sebagai pelaku dapat dipertanggungjawabkan. Nah, balik ke kasus. Nah, mengapa saya mengambil kasus ini? Karena saya ceritakan dari awal, kasus pemberhentian itu kasus pemberhentian para pegawai negeri sipil atau PNS dari jabatannya dalam pemerintahan Kabupaten Nagan Raya, Aceh dan tidak dilaksanakannya putusan Mahkamah Agung nomor 352 K garing Tun 2008 antara Bupati Nagan Raya melawan Samsul Bahri oleh
Teguh Zulkarnaini selaku Bupati Nagan Raya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau unrehmatic overheads that dalam proses persidangan bahwa putusan MA mengeluarkan putusan pengadilan tinggi TUN nomor 6 garing BDG garing 2008 garing PT TUN Strip MDN yang memerintahkan kepada Bupati Nagan Raya untuk mengembalikan para PNS tersebut kepada jabatannya masing-masing. Namun, karena mereka tidak dikembalikan pada jabatan sebelumnya, maka kuasa hukum Zulfikar Sawang dan Dadi Meradi kembali menggugat Bupati Nagan Raya dan menuntut ganti rugi secara material dan imaterial. Tuntutannya kali ini berbeda, yang dilakukan yaitu mengaju ke peradilan umum atau pengadilan negeri Maluboh secara perdata. Melalui surat gugatan nomor 4 garing PDTG garing 2012 garing PNB MBO diregistrasi pada 9 Maret 2012. Dengan gugatan, Bupati melakukan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, para penggugat juga meminta sita jaminan atau konversoir beslak terhadap kantor Bupati Nagan Raya, aset-aset pribadi Bupati, dan uang paksa. Nah, sementara dari pihak Bupati selaku tergugat, melalui kuasa hukumnya, jaksa, pengacara negara, Kejaksaan Negeri Sukamakmui, dalam eksepsi dan jawaban tergugat pada 24 Mei 2012 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Malubo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili menurut mereka. Sengketa yang terjadi ialah berkaitan dengan kepegawaian sebagai tindakan hukum tata usaha negara dan bersifat individual, konkret dan final antara Bupati dengan para PNS tersebut. Selanjutnya, gugatan yang dilakukan dianggap kabur atau obscure libel karena masa terjadinya periode 2007 sampai 2012 dan Teguh Zulkarnain selaku Bupati Nagan Raya saat itu sudah diberhentikan. Meskipun pada periode 2012 sampai 2017 kembali terpilih menjadi Bupati Nagan Raya oleh karena perbedaan pandangan. Nah, lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah. Bagaimana pelaksanaan putusan petun jika pihak termohon tidak melaksanakan yang berdasarkan SEMA 4 tahun 2016? Yang kedua, apakah bisa diajukan gugatan kembali ke peradilan umum setelah putusan petun tidak dilaksanakan? Yang keempat, yaitu yang ketiga, mengapa peradilan umum menerima gugatan yang diajukan dalam surat gugatan nomor 4 garing PDTG garing 2012 garing PNMBO, sedangkan hal tersebut bertentangan dengan SEMA nomor 4 tahun 2016. Berikutnya, manfaat dan tujuan. Di sini saya mencari solusi mengenai jika ada para pihak yang bersengketa lalu tidak melaksanakan putusan dari pengadilan, maka banyak sekali para pihak yang menganggap remeh putusan yang telah inkrah. Dan apakah ada sanksi untuk pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut? Karena itu agar masyarakat tahu bahwa putusan tersebut itu dari pengadilan harus dilaksanakan. Lanjut ke bab 2. Di sini landasan konseptual. Dalam penulisan skripsi ini dituangkan dalam landasan konseptual yang diambil dari jurnal penulis Enrico Simanjunta yang berjudul Restatement tentang Yurisdiksi Peradilan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah atau Restatement on Judicial Jurisdiction in Administrative Tort, dan jurnal penulis yaitu Amrizal J yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa. Lanjut ke landasan yuridis. Itu saya mengambil dua landasan yuridis. Yang pertama adalah pasal 1365 KUH Perdata dan SEMA nomor 4 tahun 2016. Nah, lanjut ke landasan teori.
Nah, landasan teori. Yang pertama saya mengambil dari doktrin dari Prof. R. Sarjono. Ia menyatakan jika tindakan penguasa berdasarkan hukum tata negara atau hukum administrasi, maka hakim perdata tidak berwenang untuk menghukum penguasa melakukan tindakan-tindakan yang dimaksud. Dalam hal ini harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Nah, berikutnya saya mengambil dari pendapat Wirjono Projodikoro, yaitu mengatakan mengenai pertanggungjawaban negara atas perbuatan pemerintah dalam bukunya yang menganggap tabu bagi pengadilan perdata untuk mengadili gugatan terhadap pemerintah. Karena MPR berhak untuk mengawasi dan menegur pemerintah atas kebijakannya. Sementara saya mengambil dari pendapat Hanif Nurholis, yaitu pemerintahan baik pusat maupun daerah mempunyai 3 fungsi utama, yaitu memberikan pelayanan, melakukan pembangunan, dan terakhir memberikan perlindungan untuk mendapatkan keabsahan dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Nah, yang terakhir itu ada Prajudi Atmosurdirjo yang mengatakan pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari eksekutif atau administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik. Selanjutnya. Bab terakhir, yaitu bab 3. Di sini saya mengambil jenis yaitu metode penelitian, jenis penelitian yaitu normatif. Penelitian atau riset merupakan sebuah kegiatan pengumpulan data analisis, data guna sebagai tujuan untuk mencari jawaban yang permasalahan dan sebuah penyelesaian. Bahkan hukum merupakan suatu kajian ilmiah yang biasakan pada metode dan pemikiran guna bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau menemukan fakta-fakta. Nah, pada penulisan ini saya menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengaji pelaksanaan atau implementasinya berdasarkan studi kepustakaan atau hanya pada peraturan dan dasar hukum. Dan berikutnya adalah jenis data. Nah, dalam penulisan ini saya menggunakan jenis data primer dan sekunder dalam pengumpulan menggunakan sumber wawancara melalui sumbernya serta studi kepustakaan sesuai intelektualnya. Salah satu contoh pengambilan data melalui bahan atau sekunder adalah dasar hukum serta peraturan perundang-undangannya. Berikutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini saya mengambil tanya jawab dan kuesioner. Pada penulisan ini penulis saya menggunakan teknik pengumpulan data yang tanya jawab terhadap narasumber serta kuesioner yang berupa daftar berisi pertanyaan pengumpulan data. Penulisan akan beberapa hakim atau pihak yang terkait dalam membuat kuesioner yang dapat diisi sebagai teknik pengumpulan datanya. Yang terakhir adalah metode analisis data. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode analisis yang bersifat yuridis, yaitu metode pengumpulan dan serta informasi dari jurnal dan undang-undang. Sekian presentasi saya dari skripsi saya bab 1 sampai bab 3. Terima kasih buat Ibu Shirley. Selamat beraktivitas.